Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mita Ashrita Rahmawati, pengajar mata kuliah penginderaan jauh. Hari ini bertepatan minggu ke-13 perkuliahan kita. Kita akan membahas terkait dengan aplikasi penginderaan jauh untuk sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, baik, sedikit overview dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti yang saudara tahu bahwasanya penggunaan citra satelit ini atau citra penginderaan jauh itu digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, dalam bidang meteorologikal biasa dipakai ada Meteosat, ada GOES 1, 2, ada NOAA, dan lain sebagainya. Untuk Earth Resource dia ada Landsat 1 sampai Landsat 8. Di sana dipakai ada MSS maupun yang TM. Juga ada Spot, JERS, IRS, ada IKONOS dan juga ada EROS. Nah, untuk Recent Optical High Resolution Satellite System di sana mulai dari IKONOS, EROS A, ada QuickBird, Spot 5, Formosat, Cartosat, ALOS. Selanjutnya Worldview, ada Cartosat, GeoEye, dan juga Comsat dan lain sebagainya. Jadi untuk bidang meteorologi dan klimatologi sendiri, di sana ada terkait aplikasi ozon seperti apa, cloud mapping, dan juga curah hujan, serta ada angin dan juga prediksi cuaca yang seperti saudara-saudara tahu. Di sana ada fenomena lain yang bisa terdeteksi. Di situ contohnya ada analisis tutupan salju misalnya, lokasi dan pergerakan badai tropis juga bisa. Selanjutnya ada deteksi kabut dan juga bagaimana cara pembuangannya. Selanjutnya ada studi iklim juga. Sehingga studi iklim ini memungkinkan adanya comparison atau perbandingan antara NOAA dan AVHRR aggregates pada seasonal and annual basis. Pada bidang oceanografi kita bisa mengetahui bagaimana produktivitas laut. Nah, tujuan utama kita mempelajari produktivitas laut ini untuk mendeteksi dari substansinya seperti apa. Di sana ada misalnya untuk mengetahui jumlah klorofil yang akan berpengaruh pada produksi ikan itu sendiri, dan itu akan berhubungan juga dengan jumlah klorofil yang ada di lautnya seperti apa, dan juga bisa dibedakan dari suspended sedimennya di laut tersebut. Nah, selanjutnya yang bisa kita pelajari lagi yaitu arus laut. Seperti itu. Jadi arus laut akan terlihat di sepanjang pantai karena gumpalan. Jadi pada arus laut ini kita bisa melihat distribusi dari arus yang terjadi di laut seperti itu. Dan hal ini bisa dipantau oleh satelit NOAA. Jadi dengan menggunakan citra radar sendiri kita bisa terbantu untuk menentukan level dari surface roughness atau kekasaran dari permukaan lautnya seperti apa, dan juga selanjutnya kita bisa mempelajari dari sea ice atau es lautnya seperti apa, dan itu bisa diambil melalui citra radar. Selanjutnya masih di bidang oceanografi ada bathymetry. Bagaimana kita tahu terkait dengan kedalaman air itu sendiri yang dilihat dari kekeruhan air dan penetrasi dari cahaya dan juga pantulannya. Untuk bidang lingkungan hidup kita bisa tahu di situ ada limbah berbahaya atau tidak dengan cara menemukan lokasinya, memetakannya, dan juga pastinya untuk pemantauannya seperti itu. Selanjutnya masih di lingkungan kita bisa tahu polusi termal dari air. Selanjutnya ada tumpahan minyak atau oil spill. Selanjutnya ada sumber daya terbarukan dan tak terbarukan yang akan kita bahas hari ini. Nah, nantinya ada bencana alam dan kebutuhan tata ruang dan pertanahan yang akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Sumber daya tak terbarukan. Jadi seperti yang saudara tahu juga bahwasanya untuk menemukan sumber daya yang tak terbarukan ini merupakan tugas dari ahli geologi dan juga ahli geofisika.
untuk melakukan eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi di sini ada dua, yaitu eksplorasi untuk mineral dan juga eksplorasi untuk minyak dan gas. Untuk eksplorasi mineral, untuk pencarian bahan galian sendiri, metodologi dari geologi strukturalnya itu akan menjadi sangat penting. Jadi pencarian geologi sendiri itu sudah dilakukan pada daerah yang tercakup atau tercover atau tertutupi dengan vegetasi. Nah, akan tetapi itu menjadi akan mudah kalau kita mengetahui daripada dry belt of the globe-nya. Nah, untuk kita bisa tahu dari deposit biji tertentu atau mineral tertentu, pastinya diperlukan dikaitkan dengan adanya zona struktur. Interpretasi dari jenis batuannya, terus bentuk patahannya yang terlihat, dan juga filtrasi dari fraktur-fraktur yang kita lihat pada citra. Seperti contoh Aviris, dia menawarkan memberikan kemungkinan untuk interpretasi kita untuk membedakan mineral dari singkapan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak menyimpan sumber daya alam. Dari catatan sejarah masa lalu dapat diketahui bahwa indikasi endapan mineral telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mineral tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifatnya tidak dapat diperbarui. Nah, mineral memiliki banyak manfaat, yaitu contohnya sebagai bahan baku industri atau produksi. Dalam hal ini, mineral yang lebih dikenal sebagai bahan galian. Melihat prospek ke depannya, maka masa depan mendatang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang eksplorasi yang membutuhkan seorang analis data untuk menganalisa lokasi presisi dari bahan mineral tersebut. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi minyak dan gas. Seperti halnya eksplorasi pada mineral, sejak diluncurkannya Landsat yang awalnya diperuntukkan untuk pemetaan dan monitoring tutupan lahan, yang kemudian diikuti dengan adanya SPOT dan JERS. Nah, serta yang lainnya juga, penginderaan jauh mulai berkontribusi juga pada bidang eksplorasi minyak dan gas. Perkembangan pemanfaatan data penginderaan jauh, baik sistem pasif maupun sistem aktif untuk kegiatan eksplorasi migas, selanjutnya dilakukan untuk semua fase kegiatan migas, mulai dari penilaian cekungan, pemetaan awal target eksplorasi, pemetaan rembesan alamiah dalam rangka eksplorasi migas, rona awal lingkungan sebelum kegiatan eksplorasi migas, identifikasi jebakan dengan pendekatan anomali topografi, analisis spektral mood volcano, logistik support dalam mendukung rencana seismik 3D, dan sampai pada tumpahan minyak dan permasalahan sosial pada pengembangan lapangan migas. Selanjutnya diikuti dengan survei aeromagnetik, survei gravitasi, seismologi refleksi, dan pengeboran. Sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan di sini ada tutupan lahan dan tata guna lahan, serta yang poin kedua yaitu vegetasi. Dalam rangka pemantauan perubahan tutupan lahan maupun untuk penggunaan lahan, diperlukan informasi penggunaan lahan atau tutupan lahan dari waktu ke waktu. Kajian perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan ini akan sangat mudah dibantu dengan adanya sistem penginderaan jauh yang terintegrasi dengan sistem informasi geografis.
Untuk tutupan lahan sendiri menggambarkan tampilan fisik dari permukaan bumi, sedangkan untuk penggunaan lahan adalah kategori yang berhubungan dengan hak atas tanah dari penggunaan lahan tersebut. Sebagai contoh adalah deforestasi hutan di Indonesia. Jadi berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Nah, luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder dan sisanya berada di luar kawasan hutan. Dengan memperhatikan hasil pemantauan pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat bahwa secara neto deforestasi Indonesia terjadi kenaikan yaitu sebesar 5,2%. Nah, hal ini sangat-sangat terbantu dengan adanya penginderaan jauh. Hal ini sangat-sangat terbantu dengan adanya pemantauan dari penginderaan jauh. Pada bahasan land use land cover, perkembangan teknologi penginderaan jauh kini hadir sebagai solusi pemantauan hutan yang sangat luas menggunakan teknologi satelit. Nah, dengan satelit, pemantauan hutan di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Nah, ilmu penginderaan jauh telah berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Teknologi sistem sensor satelit dan juga algoritma pemrosesan sinyal digital memudahkan pengambilan informasi keadaan bumi secara lebih cepat, detail, dan akurat. Sejak diluncurkannya berbagai instrumen pada satelit observasi bumi ERTS milik NASA dan juga AVHRR milik NOAA, algoritma pemrosesan sinyal yang digunakan untuk mengamati keadaan vegetasi pun, yaitu algoritma NDVI (Normalized Different Vegetation Index). Nah, algoritma ini memanfaatkan fenomena fisik pantulan gelombang cahaya yang berasal dari dedaunan, nilai kehijauan vegetasi suatu wilayah yang diamati berupa skala antara -1 hingga 1. Indeks vegetasi sendiri adalah besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan atau brightness, beberapa kanal data sensor satelit. Untuk pemantauan vegetasi dilakukan proses pembandingan antara tingkat kecerahan kanal cahaya merah dan kanal cahaya yang dekat atau near infrared. Nah, fenomena penyerapan cahaya merah oleh chlorophyll dan pemantulan cahaya infrared dekat oleh jaringan mesofil yang terdapat pada daun akan membuat nilai kecerahan yang diterima sensor satelit pada kanal-kanal tersebut akan jauh berbeda. Pada data daratan non-vegetasi, termasuk diantaranya wilayah perairan, pemukiman penduduk, tanah kosong terbuka, dan wilayah yang kondisi vegetasinya rusak, tidak akan menunjukkan nilai rasio yang tinggi atau akan terjadi nilai NDVI yang minimum. Sebaliknya, pada wilayah vegetasi yang sangat rapat dengan kondisi yang sehat, perbandingan kedua kanal tersebut akan sangat tinggi atau nilainya maksimum. Nilai perbandingan kecerahan kanal cahaya merah dengan cahaya infrared dekat atau near infrared, itulah gambaran untuk pemantauan vegetasi sendiri. Seperti yang kita tahu di awal tadi, kita telah membahas bagaimana di bidang oceanografi, klorofil ini sangat berpengaruh terhadap produksi ikan juga. Jadi selain itu, untuk pemantauan dari produksi tanaman yang ada di sawah, di ladang, dan juga untuk pemantauan dari RTH. Nah, selanjutnya terakhir sedikit ada tugas buat kalian semua.
Jadi yang pertama yaitu learning journal yang formatnya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah yang lain juga sama. Yang maksimal dikumpulkan 3 Desember 2020 atau besok pukul 12 siang. Dan yang kedua, mengidentifikasi toponimi dari tutupan lahan berdasarkan SNI 7645 tahun 2010. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi penutup lahan untuk skala besar, sedang, dan kecil. Dan yang terakhir, submitnya silahkan dalam bentuk PDF maksimal tanggal 9 Desember 2020 atau minggu depan pukul 24.00. Seperti biasa, tugas dapat diupload di Kulon Undip. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.